Al-Fatihah. Allahumma syukran bagi Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa 'ada 'alaina wa bi'ulumina bi'ulumihim wa bi'ulumikum fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil ghusli. Utawi iki kubab fil ghusli neraken ing dalem mandi. Ma'nal ghusli itu milghin ghus utawi iki ku maknane mandi. Al ghuslu utawi mandi lughatan menurut lughat bahasa iku masdar min ghasala syai'a yaghsiluhu ghaslan wa ghuslan. Dari kalimat ghasala syai'a, basuh sapa wong asyai'a ing sesuatu, yaghsiluhu sedang basuh sapa manhu ing asyai'a, ghuslan kelawan basuh tenan, wa ghuslan lan kelawan basuh atau mandi tenan. Wa huwa utawi al ghuslu iku tamamu huslil jasadi, sempurnane basuh jasad kulihi sekabehane jasad. Ghuslun itu basuh, kalau ghuslun itu mandi. Ghus bi fathil ghin basuh. Ghuslun bidhammil ghim mandi. Wa ma'nahu utai maknane ghuslun syar'an menurut syarak yang dipakai di dalam istilah fikih. Iku ta'mimul badani, meratai badan, bilma'i kelawan banyu. Awisti'malu ma'in utawa mandi itu adalah menggunakan air tahurin kang suci fi jami'il badani ing dalam sekabehane badan. Ala sifatin ing atase sifat makhsusatin kang tertentu, sifat atau praktek tertentu, biniyatin kelawan niat makhsusatin kang tertentu pula. Ala wajhi ta'budi, tapi ing atase wajah atau niat ta'abud ibadah lillahi maring Allah ta'ala maha luhur Allah. Mandi menurut syara adalah membasuh secara rata anggota badan dengan air atau menggunakan air yang suci di seluruh anggota badan dengan praktek atau cara tertentu dan dengan niat tertentu pula, dengan niat ta'abud atau ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau hanya membasuh sebagian, bukan mandi namanya. Yang disebut dengan ghuslun ini, mandi besar ini. Kalau menggunakan airnya tidak suci, maka tidak sah. Dengan cara-cara tertentu yang diatur di dalam kitab fikih. Sifatin makhsusah, itu dengan cara-cara tertentu. Basuhnya juga tertentu. Yang dibasuh juga seluruh badan, bukan sebagian. Ini cara tertentu. Tapi juga dengan niat tertentu. Nawaitul husla liraf'il hadasil akbar. Atau nawaitul husla liraf'il hadasil akbar. Atau nawaitul husla
lil janabati fardhan lillahi ta'ala. Nah, tetapi mandi membasuh seluruh atau mengguyur seluruh badan itu dengan niat untuk ibadah. Kalau tidak dengan niat ibadah, bukan guslun namanya yang dimaksud dalam menurut syarak di sini. Mandi apa? Mandi biasa, mandi adem, mandi supaya karena kepanasan, sumuk. Hukmul ghusli utawi kiku hukume mandi besar. Wal ghuslu utawi mandi besar iku wajibun wajib hukumnya ida wujida. Wajib iku ida wujida nalikane ditemukan opo sababun sebab salah satu sebab saja liwujubihi maring wajibe mandi. Ketika ada satu saja, salah satu dari sebab-sebab wajib mandi, maka dia hukumnya wajib. Dasarnya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu junub itu bisa dengan berhubungan dengan istri atau karena haid, nifas dan lain sebagainya, nanti ada sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Maka fattahharu, maka bersucilah. Fattahharu ay fagsilu jami'a badanikum. Bersucilah. Wala hadis utawi hadis allati warada kang menyebutkan dia yang dalam allati yang disebut atau berlaku opo kaifiyatul husli, cara-cara mandi an adatin dari beberapa bilangan, beberapa orang minas sahabati dari sahabat naklan halinukil menukil mendengar an Rasulillah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis tersebut itu dalatun menunjukkan ala wujubihi ngatasi wajibe muslim. Hadis-hadis tentang mandi junub ini banyak sekali yang keseluruhannya menunjukkan wajibnya mandi janabat. Mujibatul husli utawi kiku kang majibaken mandi. Nah ini hal-hal yang mengharuskan, yang membuat wajib mandi itu wajib dilakukan. Penyebab-penyebab mandi dilakukan, wajib dilakukan. Walladzi utawi walladzi yujibu kang utawi kang majibaken apa alladzi al-husla ing mandi iku sittatu asya, ada 6 perkara. Ada 6 yang mengharuskan seseorang wajib mandi mandi besar. Salah satu utawi kang telu minha saking sittatu asya iku tashtariku bersekutu. Bersekutu itu mana ini? Bisa ke sana, bisa ke sini. Fiha ing dalam salasah opo sing sekutu ar-rijalu laki-laki, wanisa'u dan perempuan. Sekutu itu laki-laki masuk, perempuan juga masuk. 3 tersebut adalah wa yauti salasa iku iltiqaul khitanain. Iltiqaul khitanain, bertemunya 2 khitan. Alat yang dikhitan, perempuan itu juga ada yang dikhitan, laki-laki juga ada yang dikhitan. Yang dikhitan itu apa? Helm. Helm. Tahu helm ya? Biasa ngelihat juga pura-pura nggak tahu. Helm agak gede. Kalau perempuan helmnya kecil. Perempuan juga disunat itu. Nah kalau itu ketemu mandi, wajib mandi. Wa yu'abbadu, dan dianggap an hadal iltiqa'i, dari pertemuan ini, bertemunya 2 khitan itu,
itu biilaji hayyin kelawan ngelebokaken kang hidup, memasukkan orang hidup. Yang memasukkan itu orang hidup, yang berbuat itu orang hidup. Kalau sudah mati itu nggak wajib. Ada sudah mati, ada istrinya mati, suaminya masih ingin. Nah, itu nggak wajib itu orang selama belum keluar air mani. Kalau hanya ketemu saja, dua-duanya harus orang hidup. Wadihin yang jelas, ghaibin kang ambles apa enggak kelihatan. Opo khasyafatu zakari, elemnya kemaluan, helm. Khasyafah itu apa ya? Kalau kalau bahasa Inggrisnya sih tahu saya. C E helm pentol korek. Minhu dari zakar. Au qadriha utawa kira-kirane hasyafah. Tidak semuanya, walaupun cuma nempel sedikit. Min maqtu'iha, saking kang terpotonge hasyafah. Jadi pentol korek terpotong itu bagaimana? Ya kira-kira tempatnya hasyafah itu berapa senti itu ya? Ada 5 senti, nggak ada 3 senti. 5 senti, 3 senti ya. 3 senti. Kalau potol nggak ada itunya, ya kira-kira 3 senti itu. Kalau sudah ambles itu mandi. Fi farjin ing dalam kemaluan perempuan. Wa yasirulan dadi sapa al adamiyu an adam manusia al mulaju fihi kang dileboni fihi ing dalam al adam adami dadi ku junuban wong junub. Jadi yang dimasukin, yang masukkan dan yang dimasukin, yang nempel dua-duanya itu masuk kategori junub, terkena hadas gede. Bi'ilaji ma dzukira kelawan memasukkan sesuatu dzukira yang disebut tadi, apa itu? Ya khasyafa itu. Jadi masing-masing harus hidup, dua-duanya itu hidup. Orang hidup gitu loh ya. Ilaji hayyin itu. Kalau orang mati, amal mayitu anapun utai orang mati, fala yu'adu maka ora den hitung apa ghusluhu mandini mayit ila jin fihi lawan walaupun dengan lebokaken fihi ing dalam farji. Tidak dihitung, artinya tidak dianggap dia kena mandi junub. Wa amal khunsa anapun utawi banci al muskilu kang muskil susah bedakan. Unsa banci itu punya 2 alat. Dua-duanya kecil. Alatnya laki-laki ya punya, alatnya perempuan juga punya. Itu banci. Dan yang sebenarnya bukan pura-pura banci. Orang laki-laki alatnya cuma satu, kok gayanya kayak orang perempuan, itu bukan banci. Kalau banci itu, khunsa itu punya alat 2. Gimana kalau punya alat 2 terus yang satu dimasukkan diri sendiri gitu loh. punya dia 2 kan, saling yang satu dimasukin, yang satu masukin itu. Bagaimana? Fala ghusla alaihi maka orano mandi wajib itu maujud alaihi ngatasi khunsal muskil diilaji hasyafatihi kelawan nglebokake ngamblesake helme khunsa muskil wala biilajin lan ora kelawan nglebokake fi qubuli dalam anuse khunsa baik ke dalam farjinya sendiri maupun ke dalam zakarnya itu loh, zakar yang kecil itu dimasukkan ke anusnya sendiri, ya enggak menyebabkan dia mandi besar. Kenapa? Muskil, enggak jelas. Perempuan enggak, laki-laki enggak.
Kalau perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki gitu. Jelas gitu kalau dua orang. Kecuali kalau ghair muskil, sama-sama gedenya persis gitu. Persis itunya yang itu yang gede itu juga sama sama gede sama gitu ya. Itu kalau nggak muskil itu lain lagi gitu ya. Kayak orang punya orang dua masing-masing gitu loh. Laki-laki perempuan nempel di situ. Wa minal musyaraki niku tetap saking sekutu bisa mana ini bisa dimiliki, bisa kena ke laki-laki dan bisa kena ke perempuan musyarak. Inzalul mani utawi metune mani. Metokake mani, mengeluarkan mani. Min syaksin dari seseorang bighairi ilajin kelawan tanpa nglebokaken metu-metu sendiri atau tidak dimasukkan tapi dipegang-pegang oleh tangan kamu lalu keluar pokoknya keluar mani atau dia tidur misalnya keluar mani nah itu apa namanya wajib mandi dan itu nggak peduli laki-laki perempuan terjadi mustarok wa in qalla senajan kola sedikit opo almani yumani kakot yang seperti tetes walaupun satu tetes mani keluar dilewer gitu ya janabat junub ya. Walau kanat ala launid dami walau kanat lang senajan ono opo kotrah ono iku ala launid dami yang atasi warna darah walaupun maninya itu bukan putih tapi seperti darah. Tapi kalau keluar dari dakar itu maka wajib mandi. Walau kanal khariju walaupun ono sub al khariju kang metu dijimain sebab karena senggama hubungan suami istri. Au ghairihi atau liyane jima dipegang-pegang misalnya. Dia qadatin ing dalam keadaan sadar, tidak tidur. Au naumin atau tidur bisyahwatin dengan syahwat, tahu-tahu keluar air maninya. Au ghairiha atau liyane syahwat atau tidak syahwat itu. Min tariqihil mu'tadi dari jalan yang biasa. Jalan biasa itu ya zakar itu. Au ghairihi atau liyane jalan biasa, tariqihil mu'tad, ka ing kasaro seperti lamun pecah cuek apa sulbuhu apa tulang rusuke man keluar dari tulang rusuk wa kharaja lalu keluar apa manihu manine man itu tetap mandi kalau dengan itu sih ya apa namanya dengan sadar dengan sengaja dikeluarkan pokoknya keluar mandi itu mewajibkan seseorang wajib mandi menyebabkan seorang wajib mandi. Wa minal musyarakil iku tetap saking termasuk musyarak al mautu tawi mati. Mati itu laki-laki yang mati, perempuan laki, perempuan yang mati. Illa fi syahidi kecuali ing dalam orang kan mati syahid. Kematian orang mati wajib mandi, dimandiin maksudnya. Baik laki-laki maupun perempuan, termasuk musyarak. Kecuali mati syahid tidak wajib dimandiin, tidak boleh dimandiin, dibungkus langsung dengan kain kafan, dengan darahnya mengalir karena itu dari saksi. Tadi yang tiga itu terjadi pada diri laki-laki juga terjadi pada diri perempuan. Wasalasun lan telung maneh telung perkara tahtasu khusus pihak kelawan salasah maupun nisa'u perempuan. Yang tiga ini khusus perempuan. Apa itu? Wa yautai salasah iku al haidu haid. Hanya perempuan laki-laki